Halo Jawara, bagaimana kabarnya? Gimana jemuran peri Anda kehujanan? Bagus. Seperti biasa kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat mengharukan dan sangat memewekkan. Dan saya bisa pastikan jika kamu melihat langsung film ini secara otomatis bakalan membuat Anda lebih menyadari tentang betapa berharganya detik demi detik kehidupan Anda. Dan bakal lebih bijak lagi dalam mengambil langkah bahkan jalan hidup sebaik-baiknya sebelum Anda dikubur nanti. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita membahas alur cerita filmnya. Awal cerita menampilkan tentang kegiatan belajar mengajar yang mungkin tidak lagi bisa dirasakan oleh anak-anak sekarang setelah pandemi terjadi. Keke adalah salah satu murid SMP di sana. Sebagai seorang siswa terpandai dan kerap mendapat ranking pertama, Keke sudah pasti tergolong siswa yang rajin, bahkan juga cukup berprestasi di kelasnya. Terbukti, di dalam kesibukan masa sekolahnya, ia masih sempatkan waktu mengikuti latihan tari walaupun masih jarang-jarang. Saat bel berdering dan waktu masuk sekolah tiba, Keke tiba-tiba merasakan pusing dan hidungnya mulai mimisan. Keke segera pergi ke toilet untuk membersihkan darah yang terus nyerujud itu sampai dirinya terlambat masuk ke kelas. Saat waktu istirahat tiba, Keke yang sedang duduk sambil membaca sebuah buku tiba-tiba langsung dihampiri Andi, seorang siswa laki-laki di sekolahnya. Tanpa banyak basa-basi, siswa tersebut langsung tancap gas dan mengatakan cintanya. Kak, aku suka sama kamu. Udah gitu, minta dijawab saat itu juga. Serakah pisan anjir. Keke yang bingung dengan kejadian yang tidak diduga itu terlihat hanya tersenyum dan mengatakan akan menjawabnya setelah kelopak bunga mawar di rumahnya rontok semua. Dan itu berarti bahwa jawaban pertanyaan dari siswa laki tersebut baru akan dijawabnya setelah seminggu kemudian. Namun beda juga sih kalau bunga mawarnya disimpan di freezer. Mungkin sebulan kemudian, setahun kemudian, ya bisa seabad kemudian. Lama banget. Sampai di rumah, Keke terlihat menulis di dalam buku diari miliknya tentang momen yang terjadi di sekolahnya siang tadi. Rupanya, Keke diam-diam juga mencintai pria tersebut. Esoknya saat istirahat sekolah menjelang, Keke kembali ditemui oleh siswa yang kemarin telah menembaknya itu. Dengan sangat keheranan, siswa tersebut segera menanyakan tentang keadaan Keke yang matanya terlihat sembab bahkan memerah. Tak ingin membuatnya khawatir, Keke beralasan kalau matanya tersebut kemasukan debu. Kebanyak sih, palingan sekitar 2 kilo. Saat keadaan sudah sedikit tenang, Keke mengungkapkan bahwa kelopak mawar di rumahnya sudah rontok semua dan sesuai janji dia akan memberikan jawaban pada siswa tersebut saat itu. Aku mau jadi pacar kamu. Ternyata Keke mau menerima cintanya Andi. Saat perasaan senang tengah dirasakan keduanya, Keke kembali mengalami mimisan di hidungnya. Yang hal itu langsung membuat siswa laki yang duduk bersamanya merasa sangat khawatir. Kakak Keke yang juga kebetulan melihat kondisi Keke segera memutuskan untuk mengantarnya ke rumah sakit untuk diperiksa. Singkat cerita, Keke dengan diantar ayah dan kakaknya segera berobat ke sebuah klinik kesehatan untuk memeriksa kondisinya itu. Saat Keke menanyakan hasil pemeriksaan, ayah Keke hanya mengungkapkan bahwa Keke sakit mata biasa. Namun ternyata ayahnya sangat bersedih saat mengetahui keterangan sebenarnya yang diberikan dokter bahwa Keke ternyata menerima sejenis kanker yang sudah stadium 3 dan dokter menyarankan untuk segera mengoperasinya. Untuk mencari alternatif yang sedikit lebih murah dan ramah di kantong, ayah Keke kemudian membawa Keke ke sebuah tempat praktek paranormal di daerahnya. Berharap paranormal itu mampu memberikan kesembuhan cepat dengan mantra-mantra ajaibnya. Bukan hanya mengunjungi paranormal, karena kemudian Keke juga dibawanya ke tempat-tempat tabib terbaik dan ternama, hingga memilih melakukan penyembuhan dengan menggunakan obat-obatan herbal. Namun justru, hal tersebut membuat Keke jengkel dan tidak ingin terus-menerus memakan obat-obatan herbal tersebut karena memang tidak enak, tidak seperti makan mie ayam 5 ribuan dagangan Mang Oleh. Merasa ada yang tidak normal dengan penyakit yang dideritanya, Keke pun pada akhirnya mengurung diri di kamar. Sehingga hal tersebut membuat ayah Keke bahkan teman-teman Keke yang datang menjenguk mereka merasa sangat khawatir karena Keke ternyata tidak mau juga keluar kamar. Suatu ketika datanglah Andi, pacar Keke menjenguknya, dan Keke pun akhirnya mau keluar kamar. Dengan kedatangan Andi, Keke pun kembali mendapatkan semangatnya, kembali mau makan, bahkan mereka pun menghabiskan momen-momen kebersamaan mereka dengan bermain gitar, bahkan Andi sedikit menyanyikan lagunya walaupun tidak dibayar. 2 minggu berlalu sejak Keke dinyatakan sakit oleh dokter. Hal tersebut membuat kondisi Keke semakin parah, wajah sebelah kanannya pun mulai terlihat bengkak. Dengan ditemani oleh beberapa temannya, kembali mereka mencari pengobatan lain dengan mengunjungi kembali seorang tabib. Namun ternyata sang tabib mengatakan bahwa penyakit Keke adalah penyakit kanker dan sang tabib tidak sanggup memberikan pengobatan. Mengetahui penyakit yang menimpa Keke, teman-temannya sontak menangis histeris. Ayah Keke yang awalnya menutup-nutupi pun tentang penyakit Keke sebenarnya hanya bisa minta maaf karena selama ini tidak berkata jujur.
Namun tentu saja bukan tanpa alasan, ayah Keke tak mau anaknya dioperasi karena tak ingin jika anak kesayangannya tersebut harus menanggung penderitaan dari operasi tersebut. Hal itu justru membuat Keke sangat terpukul dan histeris hingga menangis sejadi-jadinya. Esoknya ibu Keke yang sudah bercerai dengan ayahnya pun datang menjenguknya dalam keadaan penuh haru. Selepas dijenguk ibunya, Keke kembali mendengar ibu dan ayahnya bertengkar di ruangan tamu. Hal tersebut sekaligus menghapus impian Keke yang bakal kembali menyatukan kedua orang tuanya setelah keadaan yang berat menimpanya. Singkat cerita, dokter mengatakan bahwa ada suatu cara lain yang bisa ditempuh selain melakukan operasi pada Keke, yaitu dengan melakukan sebuah kemoterapi. Dan mereka berharap bahwa hal itu adalah cara terbaik untuk bisa menyembuhkan dan mengembalikan kembali kesehatan Keke. Dan seperti yang kita tahu bahwa setiap orang yang menjalani kemoterapi bakalan diberikan obat-obatan yang sangat keras, sehingga pasien bakal mengalami efek samping seperti halnya rambut rontok, hilangnya kekebalan tubuh, sampai terhadap berbagai gangguan tubuh lainnya termasuk diare. Dan hal tersebut pun juga dialami Keke. Suatu hari Andi terlihat kembali datang untuk menengok Keke yang berniat memberikan kado ulang tahun untuknya. Saat ternyata Keke justru minta putus dari Andi dengan alasan ingin fokus terhadap penyakitnya. Padahal semua itu semata-mata karena tak ingin Andi kehilangan jika akibat terburuk nanti memang benar-benar menimpanya. Andi terlihat kecewa dengan semua itu, namun tetap memberikan kado ulang tahun dan berjanji akan selalu ada untuk Keke. Setahun berlalu sejak saat itu. Walau sudah putus, namun Andi masih tetap berkirim kabar untuk Keke dan tetap memberikan berbagai hadiah demi menguatkan Keke. Sementara dalam menghadapi kanker yang cukup lama dideritanya, Keke semakin terlihat lemas. Dan sebagai efek samping akibat pengobatan kemoterapi pun mulai dirasakan dampaknya, tapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah dan kembali mencoba bangkit dan bangkit. Sebelum menjalani kemoterapi yang terakhir, Keke terlihat membuat sepucuk surat yang di dalamnya berisikan curahan hati serta jeritan hatinya selama ini. Dan berharap Tuhan memberi kesempatan menjalani kembali hidup lamanya yang telah lama ia rindukan, dan ternyata Tuhan pun menjawab semuanya. Keke akhirnya dinyatakan lolos menjalani kemoterapi dan dokter menyatakan bahwa ia telah benar-benar sembuh. Untuk meluapkan rasa bersyukur mereka, kakak laki-laki Keke kemudian merayakannya dengan mengajak teman-teman ke liburan ke puncak. Sementara Keke yang masih dalam proses pemulihan hanya merayakan semuanya di rumah dengan ditemani ayah tercintanya. Saat pesta sedang dimulai, Andi tahu-tahu muncul di sana. Hal tersebut tentu membuat Keke senang. Apalagi sewaktu Andi kembali menegaskan bahwa dia tetap akan selalu ada bersamanya walau apapun yang akan terjadi. Dan hari-hari setelahnya Keke pun kembali mulai disibukkan dengan menjalani hari-harinya di sekolah dan juga latihan menari untuk acara pentas. Suatu malam, ayah Keke terlihat berbincang dengan Cika, kakak tertua Keke, dan mengungkapkan bahwa semua uangnya telah habis untuk pengobatan Keke, dan untuk minimalisir hal itu, ayahnya menyuruhnya untuk berhenti hura-hura dan balapan liar, dan lebih melakukan tanggung jawabnya untuk keluarga. Hal itu justru membuat Cika kecewa dan marah kepada ayahnya, bahkan Keke yang meminta maaf pun seolah tidak didengarnya. Beberapa waktu setelahnya, setelah mengikuti latihan tari, Keke kembali merasakan gejala sakit di antara matanya. Hal tersebut tentu saja membuat ia mengungkapkannya kepada ayahnya. Karena takut anaknya kenapa-napa, sang ayah kemudian mengajak Keke kembali ke dokter sekalian silaturahmi. Dan ternyata kanker yang pernah diderita Keke kembali kambuh. Hal tersebut membuat ayah Keke sangat bersedih, namun Keke tetap mencoba menenangkan ayahnya supaya sabar dalam menerima ujian Tuhan tersebut. Dan ketika malam datang, Keke kembali mencurahkan perasaan hatinya pada Tuhan dan rasa terima kasihnya atas segala hal berharga yang telah didapatkannya. Singkat cerita, hal buruk yang mereka takutkan pun kembali terjadi. Tubuh Keke mulai tidak merespon kemoterapi yang kembali dilakukannya. Untuk mengantisipasi hal terburuk, dokter akhirnya menyarankan supaya melakukan operasi kecil dan menanamkan sebuah pipa di tubuh Keke untuk mengalirkan obat langsung ke jantungnya. Untuk menyelamatkan nyawa anaknya, ayah Keke akhirnya menyetujui hal tersebut. Setibanya di rumah, ayah dan ibu Keke kembali ribut. Hal tersebut membuat Keke terbangun dan seketika meredam pertengkaran yang terjadi antara kedua orang tuanya. Singkat cerita, di sekolah, Andi kembali mengetahui kabar tentang Keke dan hal itu seakan kembali menjadi pukulan terberat di hidupnya. Andi sepertinya menyesali dirinya sendiri yang seolah-olah menjadi penyebab kenapa Keke seperti itu, mungkin karena dirinya terlalu banyak dosa dan lain sebagainya. Teman Keke yang di sana mengatakan bahwa semua itu bukan karena dia, namun Andi sepertinya tetap merasa tidak enak pada orang yang sangat dicintainya itu. Hari demi hari berlalu dengan kebersamaan Keke dan teman-temannya di rumah dalam menyelesaikan tugas sekolah. Saat itulah mereka menyadari bahwa rambut Keke mulai rontok. Dengan tetap bersabar dan semangat, Keke mengungkapkan bahwa rambutnya sudah mulai habis, dan hal tersebut membuat teman-teman Keke merasa sangat bersedih, kemudian memotong rambut mereka untuk menyemangati Keke. Haru, kesedihan mulai tergambar sejak saat itu.
Esok malamnya, jika kakak tertua Keke terlihat akan kembali melakukan balapan liar. Tanpa disadari, Keke sudah naik di mobilnya. Cika yang menyadari keberadaan Keke langsung menyuruhnya turun, namun Keke meminta ikut balapan dengannya untuk mengenang momen-momen kebersamaan mereka. Dan apa mau dikata, Cika pun akhirnya mengajaknya balapan. Setengah jalan, Cika mengerem laju mobilnya dan mengatakan kepada Keke bahwa kenangan mereka sudah hancur, kebahagiaan mereka pun telah hilang semenjak orang tuanya bercerai. Esoknya, Cika terlihat menemui ayahnya dan mengatakan bahwa ia akan berhenti balapan dan mengungkapkan supaya menjual mobil miliknya untuk pengobatan Keke. Ayahnya pun sangat terharu dengan semua itu. Sementara Keke semakin hari terlihat semakin sulit dalam menjalani hari-harinya, apalagi semenjak itu kaki kanannya pun sudah mulai sulit dilangkahkan. Tiba-tiba ia mendengar suara bel di luar rumah. Saat melihat keluar, Cika sudah menantinya dengan membekal sepeda kenangan mereka. Sejak saat itu, kebersamaan sudah kembali mulai terjalin antara keluarga Keke yang hancur itu dan mulai memilih membuang jauh-jauh rasa keegoisan di hati masing-masing. Tahun 2006, 2 tahun setelah Keke kembali dinyatakan sakit. Dokter yang melakukan pengobatan pada Keke mengatakan sudah tak lagi sanggup memberikan pengobatannya karena penyakit yang Keke derita jelas semakin parah. Hal tersebut tentu saja langsung membuat ayah Keke menangis karena jalan satu-satunya untuk menyelamatkan hidup Keke kini sudah pupus. Keke yang saat itu baru keluar dari ruang pemeriksaan mengungkapkan sebuah permintaan kepada ayahnya agar dia menyumbangkan sebagian uang miliknya untuk membantu menolong seorang anak yang akan dioperasi di sana. Suatu malam, Keke terlihat bersama keluarganya untuk menonton teman-temannya melakukan pentas tari. Sementara di rumahnya, Andi yang saat itu sedang galau mendapat telepon dari kakak Keke agar dia mau memberi kejutan dan hadir di pesta tersebut. Andi dengan bergegas segera pergi ke pentas, namun karena tak tahan dengan kesedihan yang ia lihat, Andi pun malah memilih pergi. Esoknya, walau dalam keadaan kaki yang mulai tak lagi bisa berjalan, Keke tetap memaksa ikut ujian di sekolahnya. Mereka pun tetap mengabulkan keinginan Keke walaupun dengan susah payah. Selesai melakukan ujian, Keke jatuh pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Sejak saat itu Keke dirawat di sana. Teman-teman Keke bergantian menjaga, termasuk Andi juga datang dan akhirnya meminta maaf dan menyadari bahwa bersama atau tidak bersama dia dengannya, rahasia Tuhan tetap akan berjalan dan tidak mungkin bakal dicegah. Hari-hari setelahnya, keluarga Keke terlihat menunggui Keke bersama-sama di rumah sakit. Ibu Keke dan yang lainnya sudah mulai ikhlas dengan kepergian Keke dan berjanji akan bersama-sama lagi jadi keluarga yang utuh seperti yang Keke inginkan. Keke pun akhirnya meninggalkan kita semua. Setelah menyimak film ini, satu hal yang bisa saya sampaikan adalah jangan sampai menyerah dan jangan sekalipun menyia-nyiakan hidup Anda walau hanya sebentar, karena orang lain di sana belum tentu bisa seperti kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali.